Pengertian trias politika. Trias politika berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiga, as, pusat, politika, kekuasaan, yang merupakan satu pilar demokrasi. Trias politika memisahkan 3 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Lembaga legislatif berarti lembaga yang membuat undang-undang. Akan tetapi hakikat lembaga legislatif bukan hanya sekedar memerankan fungsi itu. Lembaga ini juga dikenal sebagai wakil rakyat karena dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nama lainnya yang dikenal untuk lembaga legislatif adalah parlemen. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Lembaga eksekutif berarti pelaksanaan pemerintahan yang dikepalai oleh presiden yang dibantu oleh para pejabatnya, para pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Yang ketiga, ada kekuasaan yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga ketiga dari tatanan politik trias politika yang fungsinya kurang lebih sebagai pengontrol lembaga eksekutif dan legislatif yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Kita tahu bahwa kekuasaan cenderung untuk koruptif, menyimpang dan berupaya untuk bersentralisasi pada pihak yang paling memiliki wewenang. Trias politika di Indonesia. Di negara berkembang seperti di Indonesia, teori trias politika diterapkan setelah mengalami penyesuaian tertentu agar sesuai dengan konteks sosiopolitik Indonesia. Jika dalam konsep asli trias politika menghendaki pemisahan kekuasaan, di Indonesia memodifikasinya menjadi pembagian kekuasaan tanpa menghilangkan esensi-esensi dasar teori itu, seperti perlunya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan lain-lain. Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin trias politika dianut, tetapi oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politika dalam arti pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945, misalnya bab 3 kekuasaan pemerintahan negara, bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Penerapan trias politika dalam pemerintahan membuat kekuasaan penyelenggaraan negara tidak absolut, karena dipilih menjadi beberapa lembaga yang saling mengawasi. Trias politika dicetuskan oleh Montesquieu. Teori pemisahan kekuasaan ini menyebutkan kekuasaan negara mesti dipisahkan menjadi beberapa bagian dengan memisahkan orang dan fungsinya menjadi kekuasaan tidak mutlak dan memungkinkan di antara bagian saling bekerja sama. Jadi, benarkah trias politika tidak dianut Undang-Undang Dasar? Jawabannya begini, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyatakan bahwa doktrin trias politika dianut oleh Indonesia, namun sebenarnya Indonesia telah menerapkan trias politika, tapi tidak keseluruhan dan tidak murni. Alasannya, karena lembaga eksekutif kita tidak hanya semata-mata sebagai pelaksana undang-undang saja, namun dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 5 menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan Undang-Undang Dasar, namun kekuasaan pembentuk Undang-Undang Dasar ada pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan dikaitkan dengan ajaran trias politika murni. Seharusnya Presiden tidak dapat mencampuri dalam hal pembuatan Undang-Undang Dasar, karena walaupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimungkinkan Presiden untuk mengajukan undang-undang. Pengaplikasian trias politika di Indonesia saat ini dibagi ke dalam eksekutif, presiden dan kabinet, legislatif, MPR, DPR dan DPD, dan yudikatif, MA, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain itu, Indonesia memiliki lembaga pengawas keuangan, yaitu BPK, yang sudah ada semenjak zaman Indonesia merdeka.